Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, insyaallah kita akan memulai pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Fikih yang dimudahkan, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di mana buku ini adalah tentang ringkasan fikih, satu jilid, ya, yang ditulis oleh nukhbah minal ulama, beberapa ulama yang tidak disebutkan di sini dan diberikan tamhid oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syaikh. Di mana kitab ini sudah kita sebut tadi, isinya adalah tentang ringkasan ya fikih, karena kitab fikih itu ya kitab yang sangat tebal, ya. Imam Nawawi saja menulis kitab fikih Imam Syafi'i ya, sampai 24 jilid, itu pun juga belum selesai. Ibnu Qudamah menulis kitab ya fikih madhab Hambali 15 jilid, setiap jilidnya itu tebal sekali. Karena memang pembahasan fikih ini luas sekali. Nah, kemudian ya oleh beberapa ulama diringkaslah, disarikan, dipilihkan yang penting-penting. Ya. Artinya semuanya penting, tapi kemudian diringkas, dipilihkan yang memang itu adalah merupakan dasarnya, pokoknya, ya, yang kemudian jadilah sebuah buku yang berjudul Al-Fiqhu Al-Muyassar. Sebelum kita membahas kitab ini, ya, di sini penulis memberikan muqaddimah tentang makna fikih. Apa sih makna fikih? Al-fiqhu fil lughati al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya paham. Jadi kalau kita memahami fikih, ya menurut secara bahasa itu artinya paham. Dalam Al-Quran sering kali menyebutkan itu. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat Hud ayat 91. Ya. Di mana kaumnya Syuaib berkata, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak memahami ya banyak ucapan kamu. Ma nafqahu, dari faqih yafqahu, fikih. Kami tidak memahami, kata mereka. Allah juga berfirman, walakin la tafqahuna tasbihahum, dalam surat Al-Isra 44, ketika Allah menyebutkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Maka Allah berfirman, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami tafqahun, faqih yafqahu. Ya, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Demikian pula ya Rasulullah bersabda mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din, ya Allah faqihkan Ibnu Abbas dalam agama, maksudnya fahamkan ia. Diberikan oleh Allah pemahaman yang dalam. Itu fikih. Jadi fikih secara bahasa artinya apa? Pemahaman. Adapun fikih secara istilah, karena setelah muncul ilmu, ada ilmu hadis, ya, ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih, ada ilmu tajwid, ya, dan yang lainnya. Maka setiap ilmu itu mendefinisikan ilmunya, ya, masing-masing. Apa itu fikih secara istilah? Yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha tafsiliyati. Yaitu berilmu tentang hukum-hukum syariat. Jadi fikih itu berbicara sebatas tentang apa? Hukum-hukum syariat. Al-amaliyah yang bersifat amaliyah, ya, praktek.
Adapun yang bersifat keyakinan itu dibahasnya dalam masalah akidah. Jadi fikih itu tentang apa? Itu berilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktek, ya. Al-amaliyah, al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah yang diambil dari mana? Itu dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Ya. Beda dengan usul fikih. Kalau usul fikih dia dari dalil dia lebih banyak membahas tentang dalil. Bentuk dalil ini apakah perintah, apakah larangan, apakah mutlak atau muqayyad, khusus, umum, itu pembahasan usul fikih. Ya, kalau fikih membahas istimbat. Ya, istimbat itu apa sih? Istimbat itu artinya yang terkandung di dalam hadis tersebut berupa hukum-hukum syariat. Nah, itu namanya fikih. Ya. Dan tentunya fikih pun dasarnya jelas dalam Islam. Apa dasar fikih? Yang pertama Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sebagai paling dasar sudah. Yang kedua, hadis yang sahih. Adapun hadis yang dhaif itu tidak bisa dijadikan sandaran dalam fikih. Walaupun memang kenyataannya, ya, para fuqaha, para ahli fikih sering kali berdalil dengan hadis-hadis yang lemah. Karena secara kenyataan memang, ya, para ulama fikih lemah pengetahuan mereka terhadap ilmu hadis. Makanya ya, ada ahli hadis tapi dia bukan ahli fikih. Ya, dia cuma tahu tentang hadis ini sahih, dhaif, tapi dia tidak bisa, ya, kurang pemahaman mereka terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalam hadis tersebut. Ada lagi ahli fikih tapi tidak ahli hadis. Mereka hanya sebatas memahami fikih tapi kurang paham tentang dalil sahih atau dhaifnya. Makanya seringkali terjatuh itu berhujah atau berdalil dengan hadis-hadis yang lemah. Ada lagi yang ketiga, ini yang paling luar biasa, ini yang paling baik ini, yaitu dia ahli hadis juga ahli fikih. Ya, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ishaq bin Rahawayh. Banyak sekali ya para ahli hadis tapi juga ahli fikih. Ya. Maka mereka mengumpulkan dua ilmu yang sangat penting. Biasanya mereka ini yang lebih kuat hujahnya. Ya. Kenapa? Karena mereka paham betul hadis ini sahih atau dhaif. Sudah begitu mereka punya pemahaman yang sangat dalam sehingga mereka bisa memahami banyak hukum-hukum yang terkandung dalam hadis. Nah, inilah saudaraku sekalian, ya, makanya kalau kita bisa mengumpulkan dua ilmu ini, ilmu hadis dan ilmu fikih, maka qawiyat hujjatuh, kuat sekali hujahnya biasanya. Kemudian dasar fikih yang ketiga itu ijma. Apa sih ijma? Ijma itu artinya konsensus, kesepakatan seluruh ulama dunia, bukan cuma sebatas satu negara ya. Kalau misalnya ulama Indonesia bersepakat, apa itu ijma? Ya bukan. Atau ulama Saudi bersepakat, apakah itu ijma? Ya bukan. Syaratnya ijma itu adalah seluruh dunia, ya, semuanya tanpa terkecuali. Dan kata para ulama, ijma yang paling mungkin mudah untuk dipastikan itu ijma di zaman sahabat. Karena ulama di zaman sahabat masih terhitung. Sehingga untuk mengetahui, ya, pendapat-pendapat mereka lebih mudah dibandingkan dengan ulama di zaman tabi'in dan di zaman-zaman setelahnya. Ya, dan tentunya yang boleh mengatakan ini ijma hanyalah ulama yang telah betul-betul luas pengetahuan dia tentang pendapat-pendapat ulama. Ya, di antara ulama yang
suka berbicara tentang masalah ijma itu Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau punya kitab ya, tentang khusus masalah ijma. Di antara juga Al-Imam Ibnul Munzir, ya. Di antara juga Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya, di antara juga Al-Imam An-Nawawi. Di antara juga Al-Imam yaitu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Tapi ya tidak setiap ucapan seorang ulama telah terjadi ijma itu bisa dipastikan sudah terjadi ijma. Ya, terkadang ulama ini mengatakan mengklaim itu ijma. Ternyata setelah diperiksa tidak terjadi ijma. Sebuah contoh saja misalnya, ya, sebagian ulama mengatakan telah terjadi ijma akan wajibnya zakat pada urudut tijarah, barang-barang dagang. Maka Syekh Albani membantah mengatakan tidak ada ijma. Iya, perselisihan dalam masalah ini masih ada. Dan buku yang paling bagus dalam masalah ijma yaitu kitab yang berjudul Mausu'atul Ijma, ensiklopedia ijma, ya, fil fiqh islami, dalam fikih islami, yang ditulis oleh Dr. Usama bin Said Al-Qahtani. Itu bagus banget, ya, bukunya tebal, di mana setiap klaim ijma diperiksa oleh beliau. Apakah memang itu atau ternyata ya tidak ada ijma dalam masalah itu, masih perselisihan ulama. Itu betul-betul beliau ya tahqiq, ya, beliau pastikan betul. Itu buku tentang masalah ijma yang paling bagus di zaman sekarang itu. Ini dasar yang ketiga, ya. Dan ijma itu hujjah, ditunjukkan oleh Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih, kata Allah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian berselisih, berarti kembalikan kemana kalau berselisih? Kepada Al-Quran dan hadis. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, berarti kebalikannya apa? Kalau kalian tidak berselisih alias telah bersepakat, maka itu sudah cukup. Sementara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya berdalil akan hujahnya ijma itu dengan surat An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya apa? Ya, hidayah, dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin. Kata Imam Syafi'i maksudnya kesepakatan mereka. Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kata Imam Syafi'i, itu menunjukkan bahwa ijma kaum mukminin hujjah. Kenapa? Karena Allah mengancam orang yang menyelisih ijma dengan api neraka. Ya. Tapi sekali lagi ya, setiap ada orang yang mengklaim terjadi ijma harus diperiksa juga. Benar enggak itu terjadi ijma dalam masalah itu? Kemudian saudaraku sekalian, makanya ya Imam Ahmad pernah berkata begini, manid da'al ijma faqad kadzab. Siapa yang mengklaim ijma, sungguh ia telah berdusta. Ya, beliau membantah sebagian sebagian orang yang mudah sekali mengklaim ini ijma ulama, ini ijma ulama. Ternyata enggak ada ijma dalam masalah itu. Ya, hati-hati maksudnya di dalam mengklaim ijma itu, hati-hati, enggak boleh sembarangan. Kemudian dasar yang keempat itu qiyas atas pendapat jumhur ulama. Ya, memang qiyas ini
diperselisihkan apakah ini termasuk dasar atau dalil. Kalau Ibnu Hazm mengatakan tidak. Akan tetapi pendapat Ibnu Hazm ini lemah sekali. Ya. Dan dibantah oleh banyak ulama di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Karena dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali dalil yang menunjukkan adanya qiyas. Ya, contoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan tentang perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan itu termasuk qiyas. Contoh lagi Rasulullah juga pakai qiyas. Ya, pernah ada orang datang kepada Rasulullah mengadu. Ya Rasulullah, saya dan istri saya putih kulitnya. Tapi kenapa anak saya kok hitam? Ya, dia seakan-akan menuduh jangan-jangan istrinya ini serong gitu. Apa jawab Rasulullah SAW kepada orang itu? Kamu punya unta nggak? Punya, ya Rasulullah. Ada nggak anak unta yang kulitnya beda sendiri dengan kedua orang tuanya? Ada. Kata Rasulullah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kata orang ini, kata sahabat ini, barangkali bapak-bapaknya terdahulu, nenek moyangnya ada yang berkulit seperti itu. Kata Rasulullah, demikian pola ini. Ya, barangkali di antara bapak-bapakmu, kakek-kakekmu dulu ada yang punya berkulit seperti ini. Lihat Rasulullah mengkiaskan di sini. Ya. Akan tetapi kata para ulama, ya rahimahullah, qiyas itu boleh dipakai kalau sudah sama sekali tidak ada dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Baru boleh pakai qiyas. Selama masih ada nas dari Al-Quran, hadis, ataupun ijma, qiyas nggak boleh dipakai. Ya, Imam Syafi'i berkata, innama yusaru ilal qiyas inda darurah. Boleh pakai qiyas kalau dalam keadaan darurat saja. Ya, Imam Ahmad mengatakan al-qiyas bimanzilatil maitah. Qiyas itu ya sama dengan bangkai. Boleh dimakan kalau sudah nggak ada makanan lagi sudah. Ya, apa sih qiyas? Qiyas itu adalah ilhaqu al-far ya bil asl. Ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi bi jami'il illati bainahuma. Itu menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok karena adanya persamaan ilat. Apa sih ilat? Ilat itu adalah sifat yang tampak dan tetap. Ya. Dan tidak ditolak oleh syariat. Jadi menyamakan hukum cabang. Apa itu hukum cabang? Apa cabang? Cabang adalah permasalahan-permasalahan yang baru muncul di zaman sekarang. Sedangkan pokok adalah yang ditunjukkan oleh dalil. Ya. Jadi menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok karena adanya persamaan ilat. Contoh. Ya di zaman sekarang misalnya ada permasalahan ada beras nih. Di zaman Nabi belum ada beras belum. Kemudian kita lihat, cabangnya beras nih. Maka kita ingin mengkiaskan dengan pokok itu yang ada di zaman Nabi, dalil. Ternyata kita dapati di zaman Nabi ada yang namanya gandum. Dan ternyata kita lihat antara gandum dengan beras ini ada kesamaan ilat. Apa itu? Sama-sama makanan pokok. Maka pada waktu itu kita samakan hukumnya. Antara beras dengan gandum. Iya. Makanya disitulah penting sekali para ulama membahas ilat ya dari sebuah perintah ataupun larangan. Apa sih ilatnya? Contoh misalnya dalam hadis-hadis disebutkan ya wajib zakat emas dan perak.
para ulama membahas emas dan perak itu ilatnya apa ya? Kebanyakan ulama mengatakan ilat emas itu thamaniyah, harga. Ya, dan ini yang dirojikan oleh banyak ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka ya, ketika kita sudah tahu ilatnya, oh emas dan perak itu ilatnya apa namanya? Harga. Berarti di zaman sekarang yang sama dengan emas dan perak sebagai harga apa? Uang. Akhirnya para ulama di zaman sekarang menyamakan ya, zakat uang dengan zakat emas atau perak. Yang kemudian terjadi khilaf, apakah dengan nisab emas atau dengan nisab perak. Ya. Nah, itu pembahasannya nanti tentunya, bukan sekarang. Contoh lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang jual beli bangkai. Maka para ulama membahas kenapa bangkai dilarang, apa ilatnya ya? Sebagian mengatakan ilatnya najis. Oh, berarti semua yang najis ya hukumnya sama dengan bangkai. Sebagian lagi mengatakan ilatnya karena nggak ada manfaatnya. Sehingga dari situ para ulama mengatakan, oh berarti semua yang tidak ada manfaatnya nggak boleh diperjualbelikan. Contoh lagi misalnya, Allah melarang arak. Apa sih ilatnya arak itu? Kenapa dilarang tuh arak tuh? Para ulama membahas, oh ternyata memabukkan. Ya. Berarti apa? Semua yang memabukkan sama hukumnya dengan apa? Arak. Ya. Nah, inilah penting sekali ya kalau kita memahami ilat itu penting banget supaya dengan kita mengetahui ilat, kita akan mengetahui ya hukum-hukum yang akan kita kiaskan. Ya. Tapi ada juga perkara-perkara yang kita tidak mengetahui ilatnya dan sulit untuk diketahui. Ini contoh misalnya, kenapa salat subuh 2 rakaat? Kita nggak tahu. Ini biasanya disebut oleh para ulama dengan ya perkara-perkara yang bersifat ta'abudi. Ya, ta'abudi itu artinya kita nggak murni ibadah sudah, ibadah mahdhah sudah. Kenapa kalau sholat dimulai dengan takbir? Kenapa enggak dengan tasbih? Itu kita nggak tahu ilatnya apa. Ya. Nah ini hal-hal seperti ini tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena kias itu bisa dipakai kalau kita tahu ilatnya. Sementara kita tidak tahu ilatnya apa. Nah ini saudaraku sekalian ya. Tentunya pembahasan tentang kias itu pembahasan secara terperinci ya adanya di dalam kitab usul fikih, bukan di sini. Nah ini empat dasar dalam ilmu fikih. Walaupun ada juga perkara-perkara yang lain yang masuk di dalamnya sebagai dalil. Contoh pendapat sahabat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah ya mengatakan bahwa pendapat para sahabat itu hujjah. Ya, apalagi kalau pendapat sahabat itu ya tidak ada yang apabila seorang sahabat berpendapat kemudian ternyata tidak ada satupun sahabat yang lain yang menyelisihinya. Maka yang seperti ini hujjah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ya, paling kuat di dalam menetapkan bahwasanya pendapat sahabat itu hujjah. Ya, demikian pula yang lainnya yang dimasukkan oleh para ulama sebagai perkara yang disebut dengan dalil, dan tentunya itu pembahasannya bukan di dalam ilmu fikih, tetapi itu pembahasannya dalam kitab usul fikih. Nah, kemudian apa tema tentang fikih ini? Apa sih yang dibahas dalam ilmu fikih itu? Itu af'alul mukallafin minal ibad. Itu perbuatan mukallaf. Siapa sih mukallaf?
Disebut mukallaf itu apabila ia telah balik dan berakal, itu namanya mukallaf. Ya. Maka yang dibahas yaitu perbuatan mukallaf. Apa hukumnya? Ya. Dan tidak lepas dari 5 hukum. Wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram. Ya. Di mana ya perbuatan mukallaf itu tidak lepas dari hubungan ia dengan Allah, hubungan dia dengan dirinya, hubungannya dia dengan masyarakat, ya. Sehingga di sana ada yang disebut dengan fikih ibadah. Berarti fikih ibadah berhubungan dengan masalah apa? Salat, zakat, puasa, haji. Ada lagi yang disebut dengan fikih muamalah. Ya, fikih muamalah berhubungan dengan apa? Akad, jual beli, ya. Demikian pula berhubungan dengan pinjam meminjam, ya. Demikian pula contohnya diantaranya masalah yang berhubungan dengan pemberian pidana, ya, atau sifatnya jaminan ataupun yang lainnya. Nah, itu pembahasannya adalah pembahasan fikih. Ya, jadi fikih itu adalah membahas tentang perbuatan mukallaf. Yang tentunya ya ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya muamalah, ada yang sifatnya yang berhubungan dengan qada, yang jinaiyah, itu tindakan pidana ataupun perdata. Ya, demikian pula hubungan antara negara dan yang lainnya itu juga dibahas oleh fikih. Subhanallah, saudaraku sekalian, dengan kita belajar fikih, maka kita akan terbimbing. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan ya sebagian kaum muslimin untuk benar-benar memahami fikih dalam agama. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 122, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah selayaknya kaum mukminin itu semuanya pergi ke medan perang, tidak. Akan tetapi hendaknya ada sekelompok di antara mereka yang betul-betul bertafakuh dalam agama. Agar apa? Supaya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah pulang. Supaya kaum itu menjadi waspada. Harus ada. Ya. Harus ada di setiap kampung itu. 1 orang atau 2 orang atau 3 orang atau sekelompok orang yang mereka betul-betul tafakuh dalam agama. Harus. Kalau enggak maka semua kampung itu berdosa. Ya. Yang akan mengajarkan mereka tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang hukum-hukum agama, itu harus ada. Makanya kata para ulama, ya, kampung ataupun negeri yang tidak ada ulamanya itu jauh dari keberkahan. Ya. Jadi kalau kita mau cari rumah, cari tempat yang di situ ada ilmu dan ulama yang akan mengajarkan kita tentang urusan agama. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Ya, Masya Allah. Berarti orang yang dia perhatian banget sama ilmu agama, ya, baik akidah, ibadah ataupun yang lainnya, itu tanda kalau dia itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, dia tidak akan peduli dengan agamanya. Tidak ada semangat dia untuk belajar ilmu agama, tidak semangat dia. Ya cuek, bodoh amat. Saya mau tahu agama, mau nggak tahu abang bodoh amat. Yang penting saya punya dunia, yang penting bisa makan dan yang lainnya. Ini berarti ini orang tidak diinginkan oleh Allah kebaikan. Na'udzubillah. Ya.
Nah, inilah saudaraku sekalian, pendahuluan kita tentang makna fikih dan keutamaan tafakuh dalam agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu semangat ya, belajar ilmu Allah, ilmu agama, tentang hukum-hukum agama, karena kita semua ini hamba-hamba Allah. Kita makhluk-makhluk Allah. Maka tentu ya sebagai seorang hamba, kita harus semangat ya mencari ilmu Allah. Dan ilmu Allah itu adalah yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kebaikan di dunia ini kalau kita tidak ada keinginan mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua kita akan meninggal dan setiap kita akan dikuburkan, dan di kuburan nggak bakalan ditanya tentang rumus matematika. Di kuburan nggak bakalan ditanya tentang rumus biologi, kimia, nggak. Yang ditanya di kuburan itu man rabbuka, siapa Rabbmu, ya siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini akan ditanya di kuburan, saudaraku. Ya, maka dari itu kalau kita tidak paham ilmu dunia, nggak aib. Nggak aib kita nggak paham ilmu dunia, nggak masalah. Kalau di akhirat nanti, walaupun di dunia mungkin aib. Ya. Tapi orang yang nggak paham agama, ini aib nanti di akhirat. Ya, aib nanti di kuburan, aib banget. Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang ilmunya cuma dunia dan tidak paham akhirat. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah dunia, tapi mereka lalai dari ya akhirat. Dicela oleh Allah. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Allah benci kepada siapa? Ya, orang yang berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Na'udzubillah. Maka dari itulah saudaraku ya, semangat untuk menuntut ilmu hadis atau ilmu fikih, ilmu agama ini harus selalu kita kobarkan. Agar apa? Agar kita selamat dunia dan akhirat. Demikian wabillahi taufik. Naam. Iya, jadi saudaraku, ya tafakuh fiddin, memahami agama, hukum-hukum syariat adalah perkara yang sangat mulia di sisi Allah. Ya, Allah pencipta kita. Allah yang paling mulia dan maha mulia. Berarti ilmu tentang Allah itu yang paling mulia secara mutlak sudah. Maka kewajiban kita adalah semangat dan lebih semangat mempelajari ilmu Allah, ilmu tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang ya hukum-hukum syariat yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Itu lebih kita semangat untuk kita pelajari, kita tafakuh, ya, termasuk padanya ilmu fikih, dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau kita semangat mencari ilmu dunia, ya, dan biasanya mencari ilmu dunia tujuannya untuk apa? Untuk maslahat dunia kita kan. Maka dunia sifatnya sementara. Sementara akhirat itulah tujuan hidup kita. Setiap kita akan kembali kepada Allah dan meninggal dunia. Ya, berarti ilmu tentang akhirat harus lebih kita prioritaskan karena itu untuk maslahat dunia dan akhirat kita. Nah, kalau ilmu dunia itu untuk maslahat dunia kita, ilmu akhirat itu untuk maslahat dunia dan akhirat. Ya. Maka sungguh sangat menyedihkan orang yang nggak punya semangat menuntut ilmu Allah. Semangatnya hanya sebatas menuntut ilmu dunia saja. Sungguh orang seperti ini termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka semua yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri dan kelemahan ilmu saya. Ya, saya tentunya bukanlah orang yang sempurna dari sisi keilmuan. Saya juga masih banyak kekurangan ilmu, ya. Dan saya juga masih termasuk penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Namun tentunya kita berusaha untuk semakin menambah keilmuan kita. Ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.